Selamat datang pemirsa di Liputan Petang. Bersama saya Salvia membahas berita aktual dan terpercaya. Hari ini kami akan mengangkat sebuah kasus yang terjadi di sebuah asrama yang banyak membuat pihak cemas dan panik. Seorang siswi di asrama didiagnosis mengalami penyakit TBC. Namun ternyata hasil tersebut salah. Simak terus sekarang rekan kami sudah siap dengan laporan langsung di lapangan. Terima kasih Salvia, saya sekarang sudah berada di lokasi kejadian bersama pihak terkait. Baik Hana, bisa diceritakan bagaimana kronologinya? Oke, baik. Jadi tanggal 21 Oktober kemarin, setelah batuk selama 3 minggu ya, saya datang ke rumah sakit di Sukabumi dan melakukan tes mantuk dan ternyata hasilnya positif. Nah, setelah itu keluarga saya langsung menyuruh saya pulang dan akhirnya saya kembali ke daerah asal saya di tanggal 23. Setelah menjalani pengobatan di rumah selama 7 hari, saya mengalami gejala mual-mual dan sakit perut. Lalu saya dibawa ke klinik terdekat dan dirawat selama 1 hari. Karena kondisi saya nggak membaik, lalu dokter merujuk saya ke rumah sakit di kota lain. Lalu setelah itu saya dirawat dan saya ternyata mengalami hipersensitivitas terhadap obat anti TBC. Nah, setelah itu pengobatan TBC saya dihentikan dan saya menjalani tes dahak ya, dan ternyata hasilnya negatif. Ternyata Anda mengalami penyakit apa, Hana? Jadi ternyata saya cuma mengalami asma dan alergi ya. Apalagi di daerah kamar saya tuh, dekat kamar saya tuh ada pembangunan. Jadi mungkin batuknya saya bisa disebabkan oleh debu pembangunan itu. Dan itulah kenapa kualitas dokter di Indonesia mungkin harus ditingkatkan ya. Karena takutnya akan ada kejadian hal-hal kayak gini ke depannya. Dan tentu akan berakibat fatal sih. Ya. Baik Hana, terima kasih. Kembali ke studio. Terima kasih atas laporan langsung yang telah disampaikan. TBC memang merupakan penyakit yang memerlukan perhatian serius dan penting untuk kita semua lebih peka terhadap gejala-gejalanya. Saat ini kami menerima laporan bahwa situasi di asrama tersebut cukup mengkhawatirkan. Akibat kesalahan diagnosis ini, banyak penghuni asrama yang panik, khawatir akan tertular, dan merasa tertekan dengan situasi tersebut. Kami sudah menghubungi rekan kami yang berada di lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Terima kasih Salvia. Saat ini saya berada di asrama tempat kejadian. Setelah kabar mengenai diagnosis TBC ini tersebar, para penghuni asrama merasa cemas dan banyak yang langsung meminta untuk melakukan tes kesehatan. Saat ini saya sudah bersama dengan pembina asrama yang sempat mengalami kontak langsung dengan pihak terkait. Boleh Ibu jelaskan lebih rinci terkait situasi saat ini dan apa yang Anda alami dan bagaimana reaksi penghuni asrama? Ya benar, jadi ricuh ya, wajar karena anak-anak SMA ya. TBC Ibu, TBC gitu. Kayak ada yang langsung bilang, "Ibu mau cek kesehatan, mau tes mantuk segala macam." Itu sebenarnya wajar gitu. Tapi sebenarnya sekolah tuh sudah melakukan beberapa langkah ya, seperti fogging asrama untuk mencegah penyakit dan juga oven kasur ke seluruh kamar gitu. Jadi rutin dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Cuman kan aksi-aksi itu kan tidak menutup kemungkinan ya. Betul. Untuk anak-anak tetap panik, tetap resah, aduh ada TBC segala macam gitu. Jadi kami sebagai pembina asrama tuh sempat kebingungan ya, panik juga, khawatir juga anak-anak gimana kondisinya. Tapi sebisa mungkin kami mencoba untuk menenangkan kembali anak-anak agar bisa belajar dengan kondusif, berkegiatan dengan normal gitu. Baik pemirsa, seperti yang Anda dapat dengar, meskipun kabar mengenai diagnosa TBC ini sempat membuat warga asrama panik, pihak sekolah telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah penyebaran penyakit ini, termasuk melakukan fogging di seluruh area asrama. Namun, para penghuni asrama tetap merasa cemas, terutama karena TBC ini adalah penyakit yang menular melalui udara, dan banyak yang meminta tes kesehatan lanjutan untuk memastikan mereka aman. Terima kasih, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan langsung dari lapangan. Pemirsa, hal ini mengingatkan kita semua akan pentingnya ketelitian dalam proses diagnosis medis. Tes mantuk yang sering digunakan untuk mendeteksi TBC tidak selalu akurat. Bisa saja tes tersebut menunjukkan hasil positif yang palsu, yang bisa menyebabkan kekhawatiran yang tidak perlu.
Oleh karena itu, pemeriksaan lanjutan seperti rongsen dan tes dahak sangat penting untuk memastikan diagnosis yang tepat. Kesalahan diagnosis ini juga menjadi pengingat betapa pentingnya pemeriksaan medis yang lebih teliti dan akurat. Kami akan terus mengabarkan perkembangan lebih lanjut mengenai situasi ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan berita lainnya.